Halo Rek, kembali lagi dengan saya dan kali ini barang yang akan saya bahas bisa kalian lihat di depan saya ini sudah ada sebuah produk dari Akome atau mungkin beberapa dari kalian nyebutnya Akom ya, tapi lidah saya akan menyebut ini Akome aja. Dengan seri Tune H2 yang dimana ini adalah sebuah wireless Bluetooth headset. Jadi di sini bukan headphone ya, karena di boxnya tertera tulisannya itu headset. Jadi akan saya sebut ini adalah sebuah headset. Dan hal pertama yang bikin saya salfok itu adalah bagian boxnya. Kenapa? Bagian boxnya di sini kita bisa lihat ukurannya super duper kecil, mungil, dan sangat-sangat berbeda dari produk-produk headset atau headphone di kelas harganya ya. Langsung terpapang jelas gambar produknya dan versi Bluetooth-nya, lalu di bawah ada tulisan Tune H2 Wireless Bluetooth Headset. Kiri dan atas kosong, di bagian kanan hanya ada gambar samping produknya, di bagian belakang ada beberapa fitur highlight dan spek teknis kecil aja di bagian bawah. Dan apa yang kalian dapat di dalam box sekecil ini adalah satu unitnya, kabel aux, kabel charger Type-C, buku manual, kartu garansi. Hal pertama yang pengen saya kasih tahu ke kalian adalah harga dari si Akome Tune H2 ini. Dia ada di kisaran 150.000 sampai 160.000. Untuk sebuah wireless headset di harga segitu, kalian bisa kebayang sedikit lah kualitas apa yang diberikan sama si Akome Tune H2 ini. Mulai dari bagian desainnya sendiri, yang ini benar-benar punya ciri khas sendiri dari Akome. Di bagian atasnya mungkin hanya polos saja. Di bagian irkap kiri dan kanan, di sini terlihat ada logo Akome dan ada aksen garis warna silver yang mengelilingi bagian irkapnya. Tak lupa juga di bagian atas irkapnya ini ada aksen garis yang menunjukkan kalau ini adalah bagian extendernya. Yang dimana waktu digeser ini kerasa cukup panjang ya. Jadi untuk ukuran kepala yang sedikit lebar mungkin akan bisa muat di sini. Di bagian earpadnya sendiri dia udah pakai bahan PU liter dan untuk ukurannya ini menurut saya cukup besar dan tebel ya. Ada marking L sama R di bagian tangkainya dan ada padding di bagian atas yang kerasa kayak foam kosong tapi dia tetap enak dan empuk waktu menyentuh kepala kita. Bobot yang ada di Akome Tune H2 ini juga ada di kisaran angka 208 gram. Dengan bobot yang hanya segitu, build quality yang diberikan sama si Akome Tune H2 ini juga buat saya cukup bagus. Walaupun kerasa plastik, tapi benar-benar kokoh waktu di stretch kiri, kanan, depan, belakang. Benar-benar kerasa dia nggak akan ada bagian yang patah. Untuk kenyamanan yang ditawarkan si Akome Tune H2 ini menurut saya sedikit cukup tricky ya, karena nggak semua orang bakalan cocok sama bentuk dari earcupnya ini. Karena waktu saya coba itu memang kerasa ada yang nggak rapet gitu, bagian belakang sama bawah kerasa cukup bolong walaupun udah saya otak-atik di bagian telinga saya ini. Dan untuk bagian clamping di sini juga buat saya udah cukup aman ya. Nggak terlalu loose, nggak terlalu rapat, dan dia juga bertahan walau kepala saya angguk-angguk dan geleng-geleng cukup ekstrim. Untuk sekedar headrest aja ini juga cukup oke, walaupun perasaan kekangannya tetap ada di bagian leher kita. Cuma memang nggak yang mengganggu banget sampai bikin leher kita sakit, jadi tarafnya masih aman. Sekilas kalian lihat tadi, yang bikin dia agak susah di bagian kenyamanan itu karena kurangnya artikulasi. Kalian hanya bisa fold dan bikin headsetnya ini jadi lebih ringkes aja. Untuk bagian earcupnya kalian nggak bisa tilt dan nggak bisa rotate, jadi nggak bisa di-adjust atas bawah, nggak bisa diputer juga, jadi sayangnya di situ. Dan dengan fitting yang seperti ini, saya sudah berekspektasi ya kalau suaranya ini bakalan bocor. Dan benar adanya kalau saya itu suka mendengarkan musik di volume yang cukup kencang ya. Sampai terkadang saya pakai headset ini di depan umum pun itu suaranya itu benar-benar kerasa bocor banget. Sampai saya tuh diingetin sama orang sebelah kalau suaranya itu kerasa kencang. Mungkin gambarannya kalian
Anggap mikrofon ini sebagai telinga kalian yang ada di sebelah saya. Untuk kelengkapan yang ada di earcupnya sendiri, ini juga udah cukup sesuai dengan kebutuhan ya. Yang pertama kalian bisa temukan ini ada tombol volume atas yang fungsinya menaikkan volume atau kalau ditahan sebagai next track. Lalu ada tombol tengah yang bisa dibilang ini adalah tombol multifungsi yang fungsinya juga untuk menyalakan dan mematikan, mengaktifkan hal-hal lain yang berfungsi di media player atau device kalian. Lalu ada tombol minus yang berfungsi untuk mengurangi volume atau previous track kalau ditahan. Tak lupa juga ada lampu indikator yang bisa menyala dua warna, merah dan putih. Lalu ada port Type-C untuk charging, lubang aux, dan yang terakhir satu lubang mikrofon. Daya tahan yang ditawarkan sama Akometun H2 ini juga udah cukup bagus untuk menemani kegiatan sehari-hari kalian. Baterainya bisa bertahan 35 jam kalau volumenya di kisaran 50-60%. Dan untuk waktu chargingnya di sini kalian bisa charge dia dari 0 sampai penuh itu di waktu 2 jam aja. Tapi di sini saya sedikit ada keluhan sebenarnya ya di bagian tombolnya tadi. Karena tombolnya ini kerasa low quality banget, kerasa kayak oglak-aglik gitu kalau bahasa Jawa ya, tapi aku gak tahu nyebutnya gimana. Pokoknya tombolnya tuh kadang kayak kita ngerasa kemencet, tapi kadang nggak kemencet gitu. Jadi untuk memainkan tombolnya ini kalian harus sedikit hati-hati. Konektivitas yang ada di Akometun H2 ini cuma punya dua. Yang pertama pakai Bluetooth yang versinya 5.3 yang tertera sesuai dengan boxnya tadi ya. Dan untuk konektivitas kedua, kalian bisa pakai kabel AUX. Dan seperti biasa, akan saya ingatkan kembali kalau di sini kabel AUX-nya itu pakai yang 2 ulir. Jadi kalau kalian pakai kabel, itu kalian nggak bisa pakai fitur-fitur yang ada di Akometun H2 ini ya. Dan satu lagi tambahan yang harus saya kasih tahu ke kalian tentang bagian suara di Akometun H2 ini. Kalau dia punya dual equalizer preset, di mana yang satu ini namanya normal mode dan yang namanya deep bass mode. Untuk notifikasinya mungkin kalian coba dengarkan sampel berikut. Power on, pairing, connected, deep bass, normal, power off. Nah, jadi kalian udah dengar tadi situasi notifikasi kalau kalian berganti mode mana yang kalian pilih ya. Dan sekarang saya akan mulai bahas ke bagian suaranya. Untuk suaranya saya akan bagi di 3 segmen ini ya. Jadi suara waktu pakai wireless di normal mode, wireless deep bass mode, dan yang terakhir adalah kabel AUX. Untuk suara pakai wireless, di sini suaranya itu terkesan cukup punya dasar yang bright gitu. Jadi suara dasarnya itu terkesan cukup ngencring, cukup treble gitu. Tapi di sini bagian bassnya bener-bener kerasa banget, kerasa nampol, kerasa nonjok, nggak ada yang dikurangi sama sekali walaupun dia punya karakter yang sedikit nge-break. Bahkan level bassnya kalau di volume yang kenceng pun kalian itu ngerasain getaran yang ada di speakernya ini gitu. Jadi untuk power bassnya ini menurut saya cakep banget. Bagian vokal di sini cukup oke, nggak mundur. Bahkan vokalnya itu cukup kerasa menusuk sedikit ya. Kerasa kalau mid to high-nya ini bener-bener tinggi banget. Dan bagian treble di sini juga kerasa cukup pedes, cukup nusuk sedikit. Cuma masih taraf yang nyaman buat dengerin musik. Bukan sampai taraf yang bikin kita nggak betah kok buat dengerin musik lama-lama. Dan buat saya karakter yang seperti ini mungkin kebanyakan orang juga tetap suka. Karena pertama bassnya tetap nampol, vokalnya benar-benar kerasa, dan bagian treble-nya ini benar-benar crispy banget. Dan untuk mode kedua yang di bass mode, di sini yang saya rasakan itu benar-benar pengalaman yang cukup baru ya. Jadi saya ngerasa waktu ganti mode ke normal, terus diganti ke deep bass, itu kerasa kayak pakai 2 headset yang berbeda. Waktu di mode deep bass ini suaranya bener-bener
ngilangin karakter break tadi, ngilangin karakter ngencring, ngurangin treble yang kayak lumayan nusuk tadi, itu jadi lebih kerasa di posisi yang netral aja. Vokal tetap sama, mungkin kerasa keredus dikit karena di sini bagian porsi bassnya benar-benar dinaikin. Bassnya jadi lebih extend, lebih nonjok, lebih nampol, lebih jedak-jeduk. Ya pokoknya yang bagian di bass ini dieksekusi dengan cukup bagus gitu. Itu benar-benar experience yang berbeda banget. Pengalaman yang dikasih itu benar-benar kayak kita punya 2 headset dalam satu perangkat gitu. Dan yang terakhir adalah versi kabel. Lagi-lagi saya dibikin kaget sama kualitas suara dari Akometun H2 ini. Kenapa? Karena kalau pakai kabel powernya malah lebih kerasa dari kedua mode yang sebelumnya ada di mode wireless ya. Di sini bass sama-sama enak, sama-sama nampol, sama-sama nonjok, bagian vokal juga sama, bagian treble juga sama. Tapi karakter break yang sebelumnya ada di normal mode itu dihilangi. Jadi kalau kalian pakai kabel, itu suaranya lebih mirip ke karakter yang balance gitu. Tapi balance-nya bukan balance yang flat, kerasa lebih sopan gitu. Bassnya tetap ada, tetap nampol, bagian treble juga tetap kerasa naik, tetap kerasa ngencring tanpa ada perasaan yang nusuk sama sekali, dan bagian vokal yang tetap dieksekusi dengan enak banget. Detail musik dari semua mode mendengarkan musik itu benar-benar dijaga dengan bagus. Nggak tahu, saya sampai heran loh. Kalian ingat kan harganya berapa? Kualitas suara yang dikasih itu kayak lebih dari harga itu, bro. Untuk kegiatan entertainment lain seperti nonton drama, nonton film, atau semacamnya, di sini udah saya coba dan buat saya tetap sama-sama bagus. Dan kalau untuk main game, sayangnya di sini kalian harus sedikit kecewa karena Akometun H2 ini tidak ada low latency. Sayangnya begitu. Case-nya saya coba main CODM seperti biasa, bagian environment CODM ini kerasa lebih hidup, kerasa lebih rame, kerasa benar-benar kita masuk dalam gamenya. Suara yang dieksekusi di sini benar-benar menggelegar, benar-benar imersif. Pokoknya nggak ada masalah sama suaranya. Tapi untuk bagian spasial, ya karena ini headset 100 ribuan, jadi harus tahu diri ya, kalau kita nggak bisa mengharapkan hal-hal yang lebih dari itu, karena suaranya sendiri udah cukup bagus. Jadi kalau untuk berkompetitif ini nggak akan cocok, karena positioningnya juga sedikit kurang presisi ya kalau kita main game kayak CODM tadi, dan delaynya juga cukup kerasa. Jadi untuk bermain game mungkin kalian cuma bisa main game casual aja ya. Kalau untuk berkompetitif rasanya saya nggak bisa rekomendasikan. Ya, dan ini adalah suara dari mikrofonnya si Akometun H2. Buat saya karakternya ini kerasa cukup mendem ya. Tapi bagusnya kata-kata di volume yang kencang atau pelan itu tertangkap dengan jelas. Jadi kata-kata saya itu nggak ada yang ke patah-patah gitu istilahnya. Dan ini udah taraf yang cukup bagus untuk berkomunikasi menurut saya ya, walaupun suaranya memang sedikit mendem. Seperti biasa, di sebelah kiri saya ada suara AC yang cukup kencang. Kalau kalian tidak dengar, berarti pengurangan kebisingannya sudah cukup bagus. Nah, jadi itu hal-hal yang bisa saya sharing ke kalian selama saya pakai si Akometun H21 ini. Saya tuh sampai geleng-geleng sih sebenarnya. Kok bisa gitu, headset yang dijual cuma 100 ribuan, bahkan kisarannya tuh nggak hampir nyentuh 200 ribu. Itu punya kualitas suara yang buat saya selevel dengan headphone atau headset di harga 300-400 ribu. Cuma memang di sini sayangnya Akometun H2 ini kurang di bagian kenyamanan, bagian kelengkapan dari artikulasi ya. Sayang di beberapa poin itu aja, karena saya ada pengalaman pakai cukup lama ya si Akometun H2 ini, dan untuk dipakai berlama-lama ini kurang nyaman gitu. Kadang saya harus coba lepas pasang lagi gitu, karena kadang ada kepanasan atau karena memang posisi earcupnya yang nggak ngefit di bagian kuping ya. Dan tingkat kebocorannya ini lumayan mengganggu kalau kalian pakai ini di tempat umum. Tapi saya benar-benar suka sama karakter suara yang ditawarkan sama si Akometun H2 ini. Benar-benar level yang
cukup berbeda dari beberapa headphone atau headset yang saya coba sebelumnya. Mungkin di video rekomendasi sebelumnya saya ada sebutin juga kalau kualitas suara dari Akometun H2 ini benar-benar juara di harganya. Tapi sayangnya dia cukup kalah banyak di beberapa aspek ya. Walaupun dia punya build quality yang cukup bagus, tapi beberapa hal yang saya bilang tadi itu sangat-sangat bikin saya harus berpikir juga gitu. Kadang nggak semua orang butuh suaranya bagus doang gitu. Ada orang-orang yang juga butuh kenyamanannya yang enak dan beberapa fitur-fitur lain yang mereka bisa pakai selain suaranya gitu kan. Jadi buat kalian yang nggak neko-neko, cuma mentingin suara nampol aja, ini bener-bener cocok sama kalian. Oke, sekian pembahasan saya soal Akometun H2. Ojo lali di like kak di like. Ora popo. Matur suwun. Headset 100 ribuan. Satu-satunya yang punya kualitas suara yang